Shalom, sahabat renungan pagi, apa kabar? Sungguh bersyukur dan bersuka cita jika kita bisa kembali lagi berjumpa pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya ada pesan yang Tuhan ingin sampaikan ke dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Mari kita mau menyiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk mengawali renungan pada pagi hari ini, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita renungkan dalam hati kita. Yang pertama, apakah aku menjalani hidup hanya dengan kekuatanku sendiri atau dengan kuasa Roh Kudus? Apakah hidupku memancarkan kehadiran Tuhan atau hanya sekedar rutinitas rohani? Dan yang terakhir, jika Tuhan memanggilku hari ini untuk menjadi saksinya, apakah aku siap? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ada perkenanan-Mu dalam kehidupan kami, ada pesan yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kami, ada rema yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk kami bisa mengerti dengan apa kami melangkah hari-hari ini, siapa yang kami andalkan, dan siapa tempat kami bernaung. Kami juga mau belajar pada pagi hari ini Tuhan, tentang apa yang kami kerjakan hari-hari ini, apakah hanya sekedar sebuah rutinitas, atau benar-benar kami rindu apa yang kami kerjakan itu boleh memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan, ajar kami juga mengerti pada pagi hari ini, ketika Engkau memanggil kami menjadi saksi-Mu, apakah kami sudah siap atau mungkin kami memiliki keraguan-raguan akan keadaan kami pribadi ataupun kepada Engkau Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita baca ayat ini sekali lagi bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada sebuah kisah tentang sebuah lampu yang sangat indah bentuknya, dengan desain yang terlihat begitu mahal, warnanya menarik, dan ditempatkan di lokasi yang strategis. Namun, ada satu masalah, lampu itu tidak terhubung dengan sumber listrik. Ia ada, tetapi tidak menerangi. Ia indah, tetapi tidak berdampak. Ia terlihat, tetapi tidak memberikan terang. Begitulah gambaran hidup orang percaya tanpa pengurapan Roh Kudus. Kita bisa aktif, sibuk, bahkan melayani, tetapi tanpa kuasa dari atas, hidup kita kehilangan daya ilahi. Roh Kuduslah yang menghubungkan hidup kita dengan kuasa Tuhan. Kitab Kisah Para Rasul adalah kitab tentang kehidupan yang diurapi. Para murid sebelumnya adalah orang-orang biasa. Petrus pernah menyangkal Yesus, murid-murid sering takut dan bersembunyi, mereka bingung dan tidak mengerti masa depan. Namun semuanya berubah ketika Roh Kudus turun. Yesus tidak berkata, "Pergilah dengan kemampuanmu." Yesus berkata, "Tunggulah sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi." Hidup yang diurapi dimulai dari rasa bergantung kepada Roh Kudus. Para murid tidak langsung pergi melayani. Mereka menunggu, berdoa, dan berserah.
Ini mengajarkan kita bahwa urapan tidak lahir dari kehebatan, tetapi dari kerendahan hati. Tuhan Yesus tidak mencari orang yang merasa mampu, tetapi orang yang sadar bahwa ia membutuhkan Roh Kudus. Selanjutnya, urapan memberi kuasa, bukan sekedar pengetahuan. Para murid sudah mendengar pengajaran Yesus selama bertahun-tahun, tetapi pengetahuan saja tidak cukup. Ketika Roh Kudus turun, yang takut menjadi pemberani, yang diam menjadi bersuara, yang ragu menjadi yakin. Hidup yang diurapi bukan hidup tanpa masalah, tetapi hidup yang penuh kuasa untuk menghadapi masalah. Selanjutnya, hidup yang diurapi selalu menghasilkan dampak. Yesus berkata, "Kamu akan menjadi saksiku." Urapan tidak diberikan untuk pamer rohani, tetapi untuk menjadi saluran kasih dan kebenaran Tuhan. Hidup yang diurapi akan membawa terang di tengah kegelapan, membawa pengharapan di tengah keputusasaan, membawa kasih di tengah kebencian. Orang mungkin tidak membaca Alkitab, tetapi mereka membaca hidup kita. Yang terakhir, urapan Roh Kudus berlaku sampai hari ini. Kisah para rasul bukan hanya cerita masa lalu. Itu adalah gambaran bagaimana Tuhan masih ingin bekerja hari ini melalui hidupku dan hidup Anda semuanya. Roh Kudus tidak berubah, kuasanya tidak berkurang. Yang sering berubah adalah kerinduan manusia akan Tuhan. Aplikasi dari kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, kita mau memulai hari dengan berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh, bukan sekedar rutinitas. Kita mau meminta Roh Kudus memimpin keputusan-keputusan kecil maupun besar yang kita buat dalam hidup ini. Selanjutnya, kita mau menjadi saksi Kristus melalui sikap, perkataan, dan tindakan. Kemudian kita mau berani taat meskipun tidak nyaman, dan kita mau hidup bukan untuk dikenal manusia, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Hidup yang diurapi bukan hidup yang sempurna, tetapi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hidup tanpa kelemahan, tetapi hidup yang bergantung penuh kepada Tuhan. Hari ini, Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk percaya, tetapi untuk hidup dalam kuasa-Nya. Kiranya hidup kita tidak hanya menjadi lampu yang indah, tetapi lampu yang menyala dan menerangi banyak orang. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan, untuk kami memiliki hubungan dengan Engkau, dan memiliki juga hubungan dengan Roh Kudus, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang diurapi. Kehidupan kami bergantung pada Engkau, bergantung pada hikmat-Mu, dan bergantung pada kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada bagian hidup kami yang diubahkan ketika urapan itu boleh turun atas kehidupan setiap kami Tuhan. Kalau kami hari ini pun merasa hidup kami tidak diurapi, kami tahu apa yang harus kami kerjakan Tuhan. Kami mau menunggu, kami mau berdoa, kami mau berserah kepada Engkau, dan kami percaya kami akan menerima pengurapan yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, bahwa firman-Mu Tuhan akan memampukan setiap kami Tuhan untuk hidup menjadi dampak dimanapun kami berada. Dan kami percaya juga Tuhan, bahwa Roh Kudus ada sampai hari ini dan menyertai kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kehidupan kami tidak akan pernah sama lagi. Kami percaya ada sendi-sendi kehidupan kami yang akan diubahkan, sendi-sendi kehidupan kami akan dikuatkan, dan kami percaya hidup kami akan menjadi berkat, dan orang-orang di sekitar kami akan melihat bahwa Engkau nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami memulai hari ini di dalam penyertaan dan tuntunan-Mu Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini.
Kita percaya ada urapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai berjumpa esok hari, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.